Bisa Bu Niti sama Pak Jero, saya jadi observer. Bisa? Boleh. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi saya sebagai observer, Pak Bu Niti, Pak Jero sebagai coach, benar kan? Ya, betul. Kemudian Bu Niti sebagai coach. Ya, jadi masalahnya Bu Niti adalah tentang anak-anak di tempat PKL memiliki tingkat kehadiran rendah di tempat PKL, termasuk absensinya yang tinggi di alfa atau tanpa keterangan. Jadi pihak industri mengeluhkan ke sekolah. Nah, ini alur ininya ya, praktek coachingnya antara Pak Jero sama Bu Niti. Ya, bisa dimulai? Bisa nanti kalau sudah dimulai Pak Eka di mute. Kami berdua yang unmute. Oke, siap. Saya mute ya. Ya, ini sekarang Bu Niti bisa mulai. Berarti tiang dumunan Pak nggih. Ya, Pak Eka sebagai observer, Ibu sebagai coach, Tiang sebagai coach. Suara saya bergema, Pak. Soalnya dua Tidak. pakai gini. Oh iya, biarin dah kalau gitu. Dua pakai laptop ya. Mulai. Sudah bisa dimulai Pak Eka? Sudah. Selamat pagi, Pak Jero Widi. Ya, selamat pagi Bu Komang. Pak Jero ada waktu, Pak? Oh, ada nih, kebetulan sudah selesai pembelajaran di kelas. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Sebelumnya terima kasih ya Pak Jero sudah meluangkan waktu di jadwal Pak Jero yang sangat padat. Gini Pak Jero, saya ada dibilang permasalahan juga tidak. Mungkin ada sesuatu yang sedikit mengganjal di pikiran saya Pak Jero. Ya. Semester 2 ini banyak siswa yang saya amati dan juga data yang saya pegang setelah kolaborasi dengan wali dan guru mapel, tingkat kehadiran siswa itu rendah Pak, atau dia itu memiliki absensi yang tinggi. Terutama apa? Kalau sakit izin sih kita bisa toleransi Pak nih. Kalau anak sakit izin itu masih kita bisa toleransi. Nah, kebetulan data yang saya pegang Niki itu alfanya termasuk tinggi. Niki yang menjadi permasalahan yang ingin saya diskusikan bersama Pak Jero. Oh iya. Oke. Nah, kemudian dari apa yang Ibu sampaikan itu, kira-kira apa yang menjadi target? Apa yang menjadi target dalam percakapan atau obrolan kita pagi ini? Yang ingin saya capai diskusi tiang dengan Pak Jero Niki, saya ingin meningkatkan kedisiplinan siswa Pak, khususnya ya tentang meningkatkan kehadiran siswa, terutama siswa binaan tiang Pak Jero. Ya, oke. Berarti Ibu hambatannya adalah tantangannya adalah ketidakhadiran. Nah, kira-kira nih dari apa yang Ibu sampaikan, apa yang menyebabkan ketidakhadiran itu tinggi, artinya tanpa keterangannya tinggi? Apa yang menyebabkan? Dari siswa yang saya amati dan saya beberapa yang saya bertemu secara langsung dan mengadakan wawancara, siswa-siswa tersebut kebanyakan ikut Pak kembalinya dari tempat PKL Pak Jero. Jadi siswa-siswa tersebut yang sekembalinya dari tempat praktek kerja lapangan itu, siswa Nike lah yang memiliki kecerendungan untuk
tidak hadir atau absensinya tinggi. Itu, Pak. Oh gitu, oke. Selanjutnya Bu, apa yang telah Ibu rencanakan untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan terutama kehadiran siswa? Jadi rencana apa atau upaya-upaya apa yang Ibu rencanakan untuk meningkatkan kembali kedisiplinan siswa terutama bidang kehadirannya? Nggih, Pak. Nggih, Pak Jero, nike sebelum tiang ke rencana aksi tiang, nggih Pak nggih. Ya mungkin bisa sedikit cerita dari data yang tiang terima atau hasil dari wawancara nike, siswa yang PKL itu, siswa bermasalah niki yang baru datang dari PKL niki, dia itu lebih tertarik terhadap praktek langsung begitu keterangan siswa yang saya dapat. Jadi dia kurang tertarik pada akhirnya untuk mengikuti teori-teori yang diajarkan di sekolah. Mungkin kemungkinan itu yang menyebabkan siswa-siswa yang baru datang dari PKL itu memiliki tingkat absensi yang tinggi. Nah, nyambung tadi apa yang ditanyakan Pak Jero tentang rencana aksi. Melihat dari latar belakang tersebut, rencana yang akan tiang buat itu yang pertama, Pak, saya akan berusaha melakukan layanan klasika dengan cara mempersiapkan materi tentang motivasi belajar siswa dan juga materi tentang disiplin, pentingnya disiplin bagi diri siswa. Nah, saya akan berusaha menampilkan materi tersebut semenarik mungkin, Pak, di kelas agar siswa itu tertarik, Pak. Biasanya kan karena siswa-siswa tersebut untuk mempelajari teori itu kurang tertarik, saya berusaha membuat materi tersebut semenarik mungkin agar dipahami dengan baik oleh siswa, Pak. Itu yang pertama, Pak. Ada juga ya, Pak, rencana nomor 2 yaitu nah, siswa-siswa yang memiliki tingkat kehadiran yang tinggi ini saya akan kelompokkan menjadi beberapa. Saya melakukan layanan konseling kelompok, Pak. Jadi layanan konseling kelompok itu terdiri dari minimal 2 orang, maksimalnya cuma 8. Jadi sedikit ya kelompok yang istilahnya itu memiliki keanggotaan yang sedikit biar segala layanan yang saya sampaikan itu bisa terjadi secara maksimal. Jadi layanan konseling kelompok itu merupakan layanan atau bantuan oleh seorang konselor, terutama saya sebagai guru BK, kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, yang dilaksanakan dalam situasi kelompok, Pak. Dengan melibatkan fungsi saling mempercayai, saling pengertian, dan saling menerima dan saling mendukung dalam situasi kelompok. Dan Pak, rencana aksi yang ketiga, saya adalah melaksanakan konseling individu, Pak. Konseling individu ya. Saya akan menganalisis siswa mana yang paling urgent atau yang paling tinggi tingkat masalahnya untuk diadakan konseling individu. Saya akan pilih itu dari konseling kelompok yang rencana 2 yang saya ada tadi. Jadi konseling individu itu adalah layanan yang saya berikan bukan secara wawancara, tapi secara langsung antara saya selaku guru BK dan komisi atau siswa dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi, Pak, yang dideritanya, sehingga kita dapat menggunakan potensi. Jadi klien atau siswa memecahkan masalahnya itu dengan menggunakan potensi yang dimiliki siswa tersebut untuk mencapai kebahagiaan pribadi dan kehidupan sosialnya. Itu bisa saya. Jadi begitu. Jadi setelah Ibu mengidentifikasi apa bentuk permasalahannya, Ibu kalau tidak salah saya dengar merencanakan ada tiga rencana
Ada 3 rencana yang akan Ibu lakukan. Nah, sekarang dari 3 rencana itu, bagaimana sih bentuk komitmen atau apa komitmen? Komitmen yang bisa Ibu lanjutkan atau tindak lanjut dari Ibu terhadap rencana-rencana yang sudah diskemakan seperti itu. Apa bentuk komitmennya? Dari rencana aksi tersebut yang tadi Tiang bicarakan sama Pak Jero Nike, jadi saya berkomitmen seperti ini, Pak. Saya akan selalu mempersiapkan materi yang menarik, gitu, biar siswa tidak bosan. Jadi materi itu tentang bagaimana meningkatkan motivasi siswa, belajar siswa, Ya. dan disiplin siswa. Terutama ini meningkatkan motivasi dari dalam diri siswa, Pak. Yang kedua, saya juga akan berusaha memberikan komitmen, memberikan layanan semaksimal mungkin, baik itu konseling kelompok, layanan klasikal maupun konseling individu. Pak. Dan mungkin tindak lanjutnya saya akan tetap melakukan evaluasi, Pak, dan monitoring terhadap kemajuan dan perkembangan dari tingkat kedisiplinan siswa. Oh begitu. Jadi itu sudah hal yang baik untuk Ibu lakukan terhadap apa yang Ibu alami selama ini dan sudah merencanakan apa yang harus Ibu lakukan, dan sebagai bentuk tanggung jawab sudah ada hal-hal yang memang harus dilakukan seperti mempersiapkan materi tentang bagaimana dapat mendapatkan motivasi dan disiplin terutama dalam bidang kehadiran. Nah, semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sempurna sesuai dengan tujuan dan harapan dari Ibu. Tetap semangat, semoga kita selalu dirindukan oleh siswa-siswa untuk hadir di tengah-tengah mereka sebagai bentuk pendampingan kita kepada siswa, Bu. Semangat, Bu, semangat. Gitu, terima kasih Pak Jero. Pak Jero, nanti kalau ada waktu lagi, bisa nggak Tiang menghubungi Pak Jero? Dengan senang hati, Bu. Dengan senang hati. Yang lain, tidak masalah yang... Dengan senang hati, kita tetap berkolaborasi, Bu. Tetap semangat. Terima kasih kembali Pak Jero sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Pak Jero yang sangat padat. Pak Jero, sama-sama, Bu. Sudah berarti. Ya. Pak Eka? Pak Eka gimana? Baiklah Pak Jero dan Bu Niti, ya maaf ya saya saksikan ya dari proses pentingnya. Kalau saya bisa refleksikan ya, kalau saya lihat itu pemahaman masalah ya tentang pentingnya memahami latar belakang dan penyebab absensi siswa setelah PKL, atau menyadari bahwa perbedaan antara lingkungan praktikum dan teori di sekolah menjadi faktor utama dalam rendahnya kehadiran siswa. Gitu kan Bapak Ibu? Iya Pak Eka. Iya betul Pak Eka. Kemudian yang lihat di sini adalah pendekatan berbasis data ya, siswa mengumpulkan, menganalisis data absensi siswa setelah PKL. Kemudian memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai pola ketidakhadirannya dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Kemudian yang menarik adalah komitmen ya dari Ibu Niti ya melaksanakan konseling kelompok untuk menciptakan lingkungan dukungan timbal balik dan konseling individu untuk kasus yang lebih berat adalah pendekatan yang baik untuk menangani berbagai tingkat masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Ya, kemudian dari sini yang berikan kesimpulan ya, tadi menekankan pentingnya pemahaman mendalam mengenai penyebab masalah absensi siswa, perencanaan aksi yang terstruktur ya, tadi yang lihat ya, pelaksanaan konseling yang efektif, serta komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dengan pendekatan yang adaptif
dan relevan, serta evaluasi dan refleksi diri yang terus-menerus. Ibu Niti dapat dengan signifikan meningkatkan kedisiplinan dan motivasi belajar siswa yang pada gilirannya meningkatkan kehadiran dan kinerja akademis peserta didik. Luar biasa Bu Niti, ya Pak Jero juga sangat luar biasa ya. Ini bentuk efektivitas strategi yang diterapkan ya dalam pembelajaran itu sendiri juga mendorong tumbuh dan beradaptasi dalam kebutuhan peserta didik.